Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Mafhumah. Dan sekarang kita akan melanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk segala hamba, pada bab kedua dan makalah yang ke-15. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala. Dan bermula makalah yang ke-15 itu diambilkan daripada Abi Bakar As-Siddiq, meridai oleh Allah daripadanya, pada firman-Nya Allah Ta'ala, yaitu nampaklah kerusakan di darat dan di laut. Surah Ar-Rum ayat 41. Qala ay Abu Bakar fi tafsiri dzalika. Berkata, artinya oleh Abu Bakar pada menjelaskan demikian ayat. Al-barru huwal lisanu, bermula darat, dianya darat itu lidah. Wal bahru huwal qalbu, dan bermula laut, dianya laut itu hati. Fa idza fasadal lisanu, maka apabila rusaklah lidah, bisabbi masalan, dengan cercaan, dengan hinaan, contoh, bakat alaihin nufus, niscaya menangis di atasnya kerusakan, karenanya kerusakan oleh jiwa-jiwa. Ai ashkhasu min bani Adam, min bani Adama, artinya orang-orang yang berupa bani Adam, anak Adam, manusia. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila rusaklah hati, birriyai masalan, dengan sebab ria, aku akan sebagai contoh, bakat alaihil malaikah, niscaya menangis karenanya kerusakan oleh malaikat. Jadi isi daripada makalah yang ke-15 ini berupa tafsir ataupun penjelasan daripada Abu Bakar terhadap ayat 41 daripada surah Ar-Rum. Isinya adalah dhaharal fasad fil barri wal bahr. Jadi Abu Bakar menjelaskan maksud daripada darat dan lautan. Jadi menurut penafsiran Abu Bakar, darat diartikan dengan lidah dan lautan diartikan dengan hati. Jadi beliau menjelaskan, fa idza fasadal lisan, apabila lidah manusia ini rusak, yaitu dengan sebab berkata keji, berkata kotor, bakat alaihin nufus, maka orang lain akan tersakiti oleh lidahnya yang rusak. Wa idza fasadal qalb, dan apabila rusaklah hati, yaitu laut yang dimaksud dalam surah Ar-Rum, rusak dengan sebab ria, contohnya dengan sebab ria, bakat alaihil malaikah, maka yang tahu kita ria ataupun tidak itu hanyalah malaikat, maka malaikat menangis atas kerusakan hati tersebut. Qila al-hikmatu fi anna al-lisana wahidun tanbihun lil 'abdi fi annahu la yanbaghi ay yatakallama illa fi ma yuhimmuhu wa fi khair. Dikatakan orang bermula hikmah pada bahwa sungguh lidah itu satu, ini khabar daripada anna, itu tanbihun, itu untuk memberitahu. Tanbihun ini khabar daripada qila, itu untuk peringatan bagi hamba. Pada apa diperingatkan? Pada sesungguhnya hamba itu tidak layak lah bahwa berbicara ianya hamba illa fima yuhimmuhu wa fi khairin, kecuali pada barang-barang yang penting ianya hamba akannya barang, wa fi khairin, dan pada kebaikan. Jadi ini ada yang berpendapat mengapa lidah kita cuma satu, sedangkan anggota yang lain seperti mata, tangan, dan juga hidung lubangnya bahkan dua, sedangkan lidah cuma satu. Tujuannya adalah untuk memberitahu ataupun memperingatkan kepada kita manusia agar tidak banyak berbicara hal-hal yang penting, dan juga hanya berbicara kepada kebaikan saja, tidak perlu banyak berbicara tanpa ada faedahnya.
Wa qila li anna al-lisana al-dzakira bi kulli lughatin kana dzikruhu lil madhkuril wahidi wa huwa Allahu ta'ala. Dan dikatakan orang karena sesungguhnya lidah yang berzikir ianya lidah dengan tiap-tiap bahasa, dengan setiap bahasa itu adalah zikirnya lidah bagi yang dizikirkan yang satu. Wahwa dan bermula dianya yang dizikirkan itu Allah subhanahu wa ta'ala, lafaz Allah. Nah, ini pendapat lain untuk menjelaskan mengapa lidah cuma diciptakan satu saja pada manusia. Karena setiap lidah yang berzikir itu tujuannya ataupun zikir yang diucapkan oleh lidah walau dalam bahasa manapun itu cuma satu, yaitu lafal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pendapat kedua untuk menafsirkan mengapa manusia cuma terdapat satu lidah. Wa kadzalikal qalbu, dan demikian juga satu itu hati. Jadi hati untuk meyakinkan kepada yang esa itu cuma ada Allah. Jadi persamaan antara lidah dan hati inilah. Jika lidah untuk mengucap yang satu yaitu Allah, sedangkan hati untuk meyakinkan kepada Tuhan yang satu yaitu Allah. Bi khilafi nahwil aini wal udhuni fa innahu yata'addadu. Dengan berbeda seumpama mata dan telinga, karena sesungguhnya tiap-tiap mata dan telinga itu berbilang-bilang ianya mata dan telinga. Ya. Jadi berbeda lidah ataupun hati dengan anggota badan manusia yang lain. Contohnya seperti mata dan telinga. Mata ada dua dan telinga juga ada dua. Qila li'anna al-hajata ila as-sam'i wal basari aktsaru minal hajati ilal kalam. Intaha. Ada pendapat lain untuk menerangkan mengapa lidah cuma satu sedangkan anggota lain itu banyak. Yaitu dikatakan orang karena sesungguhnya keperluan kepada mendengar dan melihat itu lebih banyak daripada keperluan kepada berbicara. Nah, ini alasan yang ketiga. Wa innama syubbihal qalbu bil bahri li syiddati umqihi wa ittisa'ihi iha. Dan hanya saja diserupakan hati dengan lautan karena sangat dalamnya hati dan luasnya hati. Jadi pada ini untuk menerangkan mengapa Abu Bakar bisa berpendapat bahwasanya bahri yang terdapat dalam firman Allah itu bermakna hati. Jadi apa kesamaan di antara hati dan lautan? Jadi ini alasannya. Jika lautan itu luas dan dalam, maka demikian juga hati manusia. Juga dalam, tidak ada yang bisa menebak isi daripada hati manusia. Jadi inilah alasan mengapa Abu Bakar mungkin menyamakan antara lautan dan hati. Dan inilah isi daripada makalah yang ke-15 pada bab yang kedua. Oke, lanjut. Wal maqalatus sadisata asyarata, dan bermula makalah yang ke-16. Qila, dikatakan orang, inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat, hawa nafsu itu menjadikan ia akan raja, akan apa? Akan hamba. Kita baca matanya dulu. Was-sabra yusayyirul abida mulukan. Dan sesungguhnya sabar itu menjadikan ianya sabar akan hamba, akan raja. Oke, kita baca penjelasannya. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Jadi mengapa alasan syahwat dapat merubah seorang raja menjadi seorang hamba, seorang budak? Karena sesungguhnya seseorang yang menyukai ianya seseorang akan sesuatu, fahuwa abduh, maka dianya seseorang itu hambanya sesuatu. Maka jika kita selalu mengikuti meladeni syahwat, hawa nafsu kita, itu akan menyebabkan kepada hilangnya harga diri, jatuhnya martabat kita. Karena hawa nafsu kita ini selalu meminta kepada hal-hal yang tidak
bagus, hal-hal yang dilarang oleh syariat, hal-hal yang dapat meruntuhkan harga diri. Jadi apabila kita selalu menurutinya tanpa ada upaya untuk menahannya, mengarahkannya ke hal yang lebih baik, maka kita akan terjerumus ke hal-hal yang tak diinginkan, kepada hal-hal yang dapat merendahkan kita. Seumpama raja yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka martabatnya akan terjatuh. Dan sesungguhnya sabar itu menjadikan hamba akan raja. Kenapa? Li'annal abda bisabrihi yanalu ma yurid. Karena sesungguhnya hamba dengan sebab sabarnya itu memperoleh ia akan apa-apa yang ia inginkan. Jadi ini alasan mengapa dengan sebab sabar seorang hamba, seorang budak bisa menjadi raja. Karena dengan sebab ia bersabar, ia akan memperoleh, ia akan mencapai apa yang ia tuju. Ala tara, adakah tidak engkau ketahui, ala yasilu ilmuka, adakah tidak sampai ilmu kamu ila kepada qissati sayyidinal karim ibnil karim ibnil karim ibnil karim, kepada kisah cerita Nabi kita yang mulia, anak daripada yang mulia, anak daripada yang mulia, anak daripada yang mulia. Itu ayahnya Nabi Yusuf maksudnya. Ala tara ila Yusufa, kepada Yusuf, tidakkah engkau lihat kepada Yusuf as-siddiq, yang jujur, ibni Yaquba, anak daripada Yakub, as-sabur, yang jujur, yang sabar, ibni Ishaq al-halimi, anak daripada Ishaq yang lembut, ibni Ibrahim al-Khalili, anak daripada Ibrahim yang Khalil, kekasih Allah, al-awwah alaihimussalam. Di atas mereka itu kesejahteraan. Wa Zulaiha, dan Zulaiha. Tidakkah engkau ketahui, tidakkah engkau lihat kepada Yusuf dan Zulaiha? Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha? Fainaha ahabbat sayyidana Yusufa, karena sesungguhnya Zulaiha itu mencintai ianya Zulaiha akan Nabi kita Yusuf, ghayatul hubbi, akan semaksimal cinta, akan cinta yang sangat luar biasa. Wa huwa yasbiru ala makriha wa aliyatiha, dan bermula dianya Yusuf itu sabar ianya Yusuf di atas tipu dayanya Zulaiha dan kesakitan yang disebabkannya Zulaiha. Jadi sebagaimana yang telah masyhur, pada awal mula Nabi Yusuf menjadi budak daripada raja, yang raja itu memiliki seorang istri yaitu Zulaiha. Kemudian Zulaiha dengan sebab mengikuti hawa nafsunya, ia terjerumus ke dalam hal-hal yang tercela, yaitu menggoda Nabi Yusuf. Sebaliknya dengan Nabi Yusuf dengan sebab sabarnya, ia memperoleh derajat yang tinggi. Ia menghindar untuk mengikuti syahwat, tapi tetap teguh keimanannya kepada Allah. Maka yang dia peroleh adalah martabat yang tinggi. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita ambil pada makalah yang ke-16. Semoga bermanfaat bagi kita semua.